Tsukuyomi seringkali tenggelam dalam bayang-bayang dua saudaranya yang jauh lebih dikenal, Amaterasu sang Dewi Matahari, dan Susanoo sang Dewa Badai. Padahal, dalam kosmologi Shinto Jepang, ia adalah salah satu dari tiga dewa langit paling penting yang mengatur tatanan semesta. Jika Amaterasu memancarkan cahaya siang yang menghidupkan dunia dan menjadi simbol kekaisaran, dan Susanoo mengamuk di lautan serta badai yang mengguncang bumi, maka Tsukuyomi memerintah wilayah yang jauh lebih sunyi, malam yang tenang dan gelap. Di mata banyak manusia, kegelapan malam sering dianggap sebagai ruang kosong tanpa makna, sekadar waktu di mana dunia berhenti bergerak dan kehidupan tertidur. Namun justru di sanalah Tsukuyomi menjalankan perannya sebagai penyeimbang bagi cahaya. Ia menjaga keselarasan antara terang dan gelap, antara hiruk-pikuk siang dan kesunyian malam. Setiap kali bulan menggantung di langit Jepang, memantulkan cahaya lembutnya di atas gunung, sawah, dan lautan, Tsukuyomi seakan menengadah dari tahta langitnya, mengawasi manusia yang terlelap, yang merenung dalam sunyi, atau yang hanyut dalam mimpi-mimpi rahasia mereka. Meski perannya krusial dalam kosmos Shinto, reputasi Tsukuyomi jauh lebih senyap dibandingkan saudara-saudaranya. Ia tidak memiliki kultus besar seperti Amaterasu yang dipuja sebagai leluhur ilahi Kaisar Jepang. Namanya hanya tersisa dalam beberapa manuskrip kuno dan cerita rakyat lokal, tanpa perayaan besar yang menggema di istana atau kuil-kuil utama. Dari sinilah muncul pertanyaan yang menjadi inti kisah tragis ini. Mengapa Dewa Bulan ini akhirnya diasingkan dari Amaterasu, dijauhkan pula dari Susanoo? Apa makna di balik keputusan para dewa untuk tidak lagi membiarkan cahaya matahari dan cahaya bulan bersatu dalam satu langit? Melalui kisah Tsukuyomi, kita akan menelusuri asal-usul kelahirannya, tragedi yang menimpanya, serta filosofi mendalam yang tersembunyi di balik malam yang ia bawa. Meski jarang disebut, bayangannya tetap hidup dalam siluet pohon sakura yang diterangi rembulan muda, dalam puisi-puisi kuno yang memuji keteduhan malam, dan dalam kesunyian yang sering kita abaikan. Ia menjadi cermin bagaimana manusia kerap melupakan satu aspek penting dalam hidup, ketenangan, kesendirian, dan keheningan batin, karena terlalu terpesona oleh gemerlap kehidupan di siang hari. Disinilah letak misteri Tsukuyomi. Ia bukan sekadar dewa kedua di antara saudara-saudaranya, melainkan suara lembut yang memanggil kita untuk menghargai detik-detik ketika dunia terlelap. Dalam teks kuno Kojiki dan Nihon Shoki, diceritakan bahwa Tsukuyomi lahir dari mata kanan Izanagi no Mikoto, sang dewa pencipta, ketika ia menjalani ritual penyucian diri atau misogi setelah kembali dari dunia kematian, Yomi. Izanagi baru saja melarikan diri dari negeri orang mati, terguncang oleh pemandangan mengerikan yang disaksikannya, termasuk wujud istrinya, Izanami, yang telah membusuk dan berubah menjadi makhluk dunia bawah. Trauma itu menorehkan luka mendalam di jiwanya. Maka, setibanya kembali di dunia para dewa, ia bertekad membersihkan diri dari kenajisan kematian dengan mandi di sungai suci. Saat air membasuh wajahnya, terjadilah peristiwa kosmik yang mengubah tatanan semesta. Dari mata kirinya lahir Amaterasu Mikami, Dewi Matahari yang kelak menjadi penguasa Takamagahara, alam surgawi para dewa. Dari mata kanannya muncul Tsukuyomi no Mikoto, sang dewa bulan. Dan dari hidungnya lahir Susanoo no Mikoto, dewa badai dan lautan yang liar dan tak terkendali. Kelahiran mereka menandai munculnya tiga kekuatan utama kosmos, yang disebut sebagai Mihashira no Uzu no Mikoto, tiga pilar suci yang menopang langit dan bumi. Amaterasu diberi kekuasaan atas Takamagahara, Susanoo menguasai lautan dan dunia bawah angin ribut, sementara Tsukuyomi dipercaya memelihara malam. Tugas ini bukan sekadar simbol. Dalam kosmologi Shinto, keseimbangan antara siang dan malam adalah fondasi kehidupan. Planet, bulan, bintang, awan, dan pasang surut alam tunduk pada ritme yang dijaga oleh Tsukuyomi. Ketika matahari tenggelam, dialah yang memastikan kegelapan tidak menelan dunia sepenuhnya, tetapi berubah menjadi ruang istirahat bagi semesta. Namun ironisnya, meskipun memegang peran sebesar itu, catatan tentang Tsukuyomi tetap langka. Berbeda dengan Amaterasu dan Susanoo yang memiliki puluhan kisah petualangan dan konflik, nama Tsukuyomi hanya muncul jelas dalam satu peristiwa besar, sebuah tragedi yang mengubah takdirnya untuk selamanya. Kisah itu berpusat pada satu tindakan fatal, pembunuhan terhadap Ukemochi no Kami, Dewi Makanan. Beberapa sejarawan menyebutkan bahwa pada masa Jepang kuno, bulan memegang peranan vital dalam kalender agraris. Fase bulan menentukan musim tanam dan panen, memandu para petani dan nelayan dalam mengatur hidup mereka. Tsukuyomi, meskipun jarang dipuja secara resmi,
tetap memberi petunjuk tidak langsung melalui perubahan cahaya bulan. Suatu hari, Amaterasu mengutus Tsukuyomi untuk mewakilinya menghadiri sebuah jamuan yang digelar oleh Ukemochi no Kami. Dewi ini dikenal sebagai pemberi pangan bagi para dewa dan manusia. Namun, apa yang disaksikan Tsukuyomi di perjamuan itu mengguncang jiwanya. Ukemochi menyajikan hidangan dengan cara yang menurutnya suci, tetapi bagi Tsukuyomi terasa menjijikan. Ia menghadap ke timur dan memuntahkan nasi dari mulutnya. Ia menghadap ke selatan dan mengeluarkan ikan. Ke barat, ia memuntahkan daging rusa. Semua makanan muncul dari tubuhnya sendiri, sebagai simbol bahwa alam memberi kehidupan langsung dari rahim eksistensinya. Bagi Ukemochi, itu adalah ritual kesucian. Bagi Tsukuyomi, itu adalah penghinaan terhadap kemurnian. Ia merasa dirinya tercemar, dipaksa menyantap sesuatu yang baru saja keluar dari tubuh makhluk hidup. Jijik berubah menjadi kemarahan. Dan tanpa memikirkan niat suci sang dewi, tanpa mempertimbangkan keseimbangan kosmik, Tsukuyomi menghunus pedangnya. Dalam satu tebasan, Ukemochi tewas. Namun paradoks pun terjadi. Dari darah dan tubuh sang dewi yang terbunuh, lahirlah padi, gandum, ikan, rusa, dan berbagai sumber makanan di bumi. Dari kematian, kehidupan justru tumbuh. Saat Tsukuyomi kembali ke Takamagahara dan melaporkan perbuatannya, Amaterasu dilanda murka yang tak terpadamkan. Ia menganggap Tsukuyomi kejam, buta terhadap keajaiban penciptaan. Dengan suara yang menggema di seluruh surga, ia bersumpah, "Sejak hari ini, kita tidak akan pernah lagi saling memandang." Sejak saat itu, matahari dan bulan dipisahkan. Siang dan malam tidak pernah lagi berbagi langit. Keputusan itu menjaga keseimbangan dunia, tetapi sekaligus mengukuhkan pengasingan Tsukuyomi. Ia tidak dihukum dengan kematian. Ia dihukum dengan kesendirian abadi. Para sarjana menafsirkan kisah ini sebagai peringatan agar manusia tidak menilai sesuatu hanya dari tampilan luar. Dalam sesuatu yang tampak menjijikan bisa tersembunyi karunia terbesar kehidupan. Tsukuyomi gagal memahami itu, dan harga yang ia bayar adalah keterpisahan dari cahaya. Sejak saat itu, ia menjadi lambang ketenangan, sekaligus keterasingan. Ia memerintah malam sendirian, menyelimuti dunia dengan cahaya bulan yang pucat. Dalam filosofi Jepang, kisahnya bergema dalam konsep mono no aware, kesedihan lembut akan kefanaan segala hal. Keindahan bulan yang perlahan memudar mengingatkan manusia bahwa waktu selalu mengalir menuju kehilangan. Tsukuyomi hadir sebagai saksi kesunyian, penguasa mimpi, penjaga alam bawah sadar manusia. Tanpa malam, manusia takkan mengenal nilai cahaya. Tanpa kegelapan, terang kehilangan maknanya. Bahkan hari ini, di beberapa penjuru Jepang masih berdiri Tsukuyomi Jinja, kuil-kuil kecil tempat orang menghormati dewa bulan, menyalakan lentera di malam purnama, memantulkan cahaya di permukaan air sebagai simbol hubungan antara dunia fana dan dunia gaib. Dalam haiku dan puisi klasik, Tsukuyomi hidup sebagai simbol keindahan melankolis, bukan ketakutan. Dan mungkin, dalam diri kita masing-masing, ada Tsukuyomi kecil, bagian diri yang membutuhkan kesunyian, jarak, dan refleksi. Karena tidak semua yang terpisah itu hina. Tidak semua yang sunyi itu kosong. Kadang, justru di sanalah keseimbangan semesta dijaga.